Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Salat dalam Islam memiliki peran yang sangat penting. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sangat populer, salat disebut sebagai tiangnya agama. Salatu imaduddin. Sama seperti pentingnya tiang bagi satu bangunan, ya. Begitu pula sholat memiliki peranan penting bagi bangunan Islam itu sendiri. Agar satu bangunan kokoh dan kuat, ya, tentu tiangnya harus kuat pula. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kekokohan satu bangunan itu sangat bergantung kepada kekokohan tiangnya. Begitu pula kita bisa mengatakan untuk sholat dan Islam. Bangunan Islam seseorang bisa kuat kalau sholatnya pun kokoh. Jadi bisa kita katakan sholat memiliki peranan penting bagi bangunan keagamaan seseorang. Nah, tentu yang dimaksud bahwa sholat memiliki peranan penting bagi bangunan agama adalah bagaimana seorang muslim bisa memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam sholat dan bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita perhatikan berbagai keterangan, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, kita bisa banyak menemukan nilai-nilai yang secara tersurat dan tersirat dinyatakan oleh keterangan-keterangan tersebut terkait dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sholat. Misalnya di dalam surah Al-Ankabut, ayat ini yang sangat populer, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah pelakunya atau mencegah orang yang mengerjakan sholat dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ini adalah satu dari sekian banyak keterangan yang bisa kita gali dari Al-Quran dan Al-Hadis terkait dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam sholat. Yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana seorang muslim bisa mengimplementasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai sholat sesungguhnya tercermin dalam semua gerakan-gerakan di dalam sholat itu sendiri, baik af'al, ya, perbuatan tindakan dalam sholat maupun akwal, ucapan-ucapan di dalam sholat. Misalnya sholat diawali dengan ungkapan takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar ini mensiratkan atau mensimbolkan nilai pengagungan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada world view, ya, pandangan paradigma seseorang dalam melihat alam. Seorang mukmin akan melihat bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena Allahu Akbar itu sendiri artinya Allah yang Maha Besar. Nilai ini tentu akan membuat orang yang sholat memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala dalam segala tindak dan tanduknya. Dan ini artinya pula bahwa gerak-geriknya akan selalu berorientasi kepada penghambaan atau takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia memandang bahwa Allah sebagai tujuan utama dibandingkan tujuan-tujuan yang lainnya. Ini dari takbiratul ihram. Lalu kemudian ketika sholat, seseorang itu membaca Al-Quran, surah Al-Fatihah, lalu kemudian ma tayassaru minal Quran,
membaca surat Al-Fatihah, kemudian diikuti dengan bagian-bagian surat-surat dari Al-Quran yang lainnya. Ini sesungguhnya sebuah simbol atau sebuah nilai yang diperlihatkan betapa pentingnya seorang mukmin untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman nilai, sebagai rujukan dalam beragama. Nah, oleh karena itu, implementasi sholat dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana seorang mukmin menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, ya, sebagai pedoman dalam menakar setiap tindakan dan ucapan yang dia lakukan setiap hari. Lalu kemudian di dalam sholat ada gerakan lain yang disebut dengan sujud, ya. Sujud adalah sebuah gerakan yang syarat dengan makna, syarat dengan nilai. Ketika sujud, seseorang meletakkan kepalanya, bagian tubuh yang dimuliakan oleh siapapun, ya. Tapi ketika sholat, ketika berhadapan dengan Allah, ketika bermunajat dengan Allah, dia meletakkan kepala yang dia hormati itu sejajar dengan tanah. Ini sesungguhnya sebuah nilai tentang pengakuan seorang mukmin atas kehambaan dirinya, kehinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nilai ini diimplementasikan, maka orang yang mengerjakan sholat, dia akan memiliki sikap hidup yang tawadhu, sikap hidup yang rendah hati. Dia tidak akan melakukan kesombongan, karena dia tahu bahwa kesombongan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia tidak memiliki apa-apa dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai ini pula yang akan menjadikan dia terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerakan sholat yang lainnya menurut saya yang memiliki nilai yang luar biasa hebatnya adalah ketika orang yang sholat mengakhiri seluruh rangkaian sholatnya dengan salam. Ke kanan mengucapkan salam, ke kiri mengucapkan salam. Assalamualaikum itu sendiri artinya adalah keselamatan untuk kalian semua. Tapi makna yang terdalam dari nilai salam ini adalah bagaimana orang yang sholat itu selalu menebarkan nilai-nilai keselamatan, nilai-nilai kesejahteraan, dan nilai-nilai kedamaian kepada siapa saja, baik itu kepada sama-sama mukmin ataupun non-mukmin. Inilah nilai yang sangat penting, ya. Ketika orang yang mengerjakan sholat atau seorang mukmin senantiasa menebarkan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian kepada orang-orang yang di sekitarnya, maka nilai ini kalau diimplementasikan dengan baik, tidak mungkin seorang mukmin akan memberikan dampak atau ekses-ekses negatif kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dia akan selalu memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia akan selalu memberikan manfaat kepada orang sebanyak-banyaknya. Saya kira ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling memberikan manfaat kepada orang yang sebanyak-banyaknya. Ini adalah sekelumit tentang nilai yang terkandung di dalam sholat dan bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, kalau nilai-nilai sholat ini digali dengan sebaik-baiknya, kita akan mendapatkan banyak nilai-nilai dalam sholat. Dan jika nilai-nilai itu kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka bisa dipastikan orang yang mengerjakan sholat akan menjadi seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang benar-benar akan mengimplementasikan makna Islam itu sendiri sebagai agama yang senantiasa memberikan kedamaian dan kesejahteraan kepada orang-orang di sekitarnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.